Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Mahasiswa AKS 4C yang berbahagia, mungkin ini nanti sampai menjelang maghrib ya, perkuliahan kita. Silakan melakukan presentasi. Kemudian untuk yang lain bisa menulis nama dan NIM di kolom chat untuk saya rekap. Dan selama presentasi berlangsung, silakan paling tidak ada 3 pertanyaan. Atau kelompok selanjutnya ya, kelompok 10 ini bisa menjadi penanya wajib, atau mungkin kelompok 1 bisa menjadi kelompok penanya wajib. Silakan paling tidak minimal ada 3 atau 4 itu pertanyaan agar diskusi ini berjalan dengan lancar. Itu bisa dilakukan di chat. Jadi nanti setelah presentasi mungkin hanya jeda 5 menit. Pemakalah bisa langsung menjawab. Begitu, sebelum diskusi kita mulai, marilah kita membaca Al-Fatihah agar perkuliahan dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat di dunia dan akhirat. Allahumma Fatihah. Silakan Suci Cahyaning Putri dan kawan-kawan untuk melakukan presentasi. Sebelumnya, kelompok kami ingin mengucapkan salam terlebih dahulu untuk mengawali presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Anissa Putri Agustina, Nikmatus Sholihah, Jihanis Nabila, dan saya sendiri, Suci Cahyaning Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi membangun entrepreneur berwawasan sosial. Dalam pembahasan kali ini, kami membaginya menjadi 4 topik. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, karakteristik. Yang ketiga, target. Dan yang keempat, dampak. Untuk masing-masing dari topik ini akan disampaikan oleh masing-masing dari kelompok kami. Yang pertama, mengenai pengertian kewirausahaan berwawasan sosial akan disampaikan oleh Jihanis Nabila. Untuk saudari Jihanis Nabila, saya persilahkan. Sepertinya Jihanis Nabila belum siap, akan diganti oleh Nikmatus Sholihah. Nikmatus Sholihah bisa mendengar saya? Halo, Nikmatus Sholihah. Mohon maaf, bagi peserta presentasi ternyata Nikmatus Sholihah tidak bisa masuk
ke Zoom. Oleh karena itu kami akan ganti lagi kepada Saudari Anissa Putri Agustina. Anissa Putri bisa mendengar suara saya? Anissa Putri? Tes. Ya, silahkan dimulai. Jadi bisa bagian A yaitu pengertian kewirausahaan berwawasan sosial. Entrepreneurship berasal dari bahasa Prancis yaitu entrepreneur yang artinya berusaha atau mengusahakan. Entrepreneur juga berarti adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan entrepreneurship. Entrepreneurship dan entrepreneur merupakan faktor produksi aktif yang dapat menggerakkan dan memanfaatkan sumber daya seperti sumber daya alam, modal, dan sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan, dan produk yang diperlukan masyarakat. Karena itu, pengembangan entrepreneurship merupakan suatu keharusan dalam pembangunan. Keuntungan dari entrepreneurship yaitu 1. Otonomi, 2. Tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Kewirausahaan merupakan sesuatu yang ada di dalam jiwa seseorang, masyarakat, dan organisasi yang karenanya akan dihasilkan berbagai macam aktivitas atau sosial, politik, pendidikan, usaha, dan bisnis. Jadi seorang dukungan orang tua atau keluarga bagi tetap minat sekali. Bentuk kegiatan ekonomi bisnis baru yang dapat dilakukan oleh antara 1. Memunculkan bisnis baru. 2. Memunculkan pembudayaan semangat persaingan bisnis yang tinggi. 3. Pemenuhan kebutuhan pasar dengan cepat. Sedangkan kewirausahaan yang berwawasan sosial atau social entrepreneurship sendiri didefinisikan sebagai seseorang atau wirausahawan yang memiliki ide untuk menyelesaikan sebuah masalah yang tidak tersentuh oleh pemerintah dan negaranya sendiri. Berikut adalah beberapa definisi mengenai wirausaha sosial yang dapat kita pelajari agar kita mengetahui wirausaha lebih dalam lagi. Salah satunya akan saya bacakan, yaitu nomor pertama, wirausaha sosial adalah orang yang menyadari di mana ada kesempatan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi, yang mana sistem kesejahteraan negara tidak akan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, dan orang yang bersama-sama mengumpulkan sumber daya atau umumnya sumber daya manusia, uang, dan tempat, dan menggunakannya untuk perbedaan. Dari pengertian di atas, banyak pihak dalam mendefinisikan arti dan hakikat kewirausahaan. DIS mendefinisikan social entrepreneurship sebagai aktivitas inovatif dengan tujuan sosial baik swasta atau private sector maupun sektor non-profit atau non-profit
person sosial yang memiliki 4 elemen utama. Antara lain 1. Social value, 3. Civil society, 3. Innovation, 4. Economic activity. Selanjutnya bisa dijelaskan bab B, karakter perusahaan oleh anggota selanjutnya, Mbak Suci. Baik, terima kasih Mbak Anissa Agustina atas pemaparannya. Selanjutnya untuk poin B akan dijelaskan oleh Saudari Nikmatus Solihah. Nikmatus Solihah bisa dicoba dulu mikrofonnya. Belum bisa? Tidak masuk suaranya. Tes. Coba sekarang. Ya, sudah. Bisa langsung dimulai saja. Karakteristik kewirausahaan berwawasan sosial. Seorang entrepreneur umumnya memiliki ciri-ciri atau karakter yang identik. Cukup kuat diantaranya, ia merasakan peluang dan mengejar peluang yang ia rasa cocok dengan dirinya, serta percaya bahwa keberhasilan pasti dapat dicapai. Entrepreneurship bukanlah seorang yang memilih usaha di semua bidang, tetapi memilih bidang usaha yang cocok dengan kemampuan dan minat yang dimiliki, lalu mempelajari, mengamati dari dekat, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, lalu bergerak dengan pengetahuannya untuk membangun usaha. Berikut beberapa alasan penting memiliki jiwa entrepreneurship di Indonesia, antara lain, yang pertama, jumlah lapangan pekerjaan semakin bertambah. Yang kedua, jenis lapangan pekerjaan semakin beragam. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Yang keempat, mengurangi penyakit sosial di masyarakat. 5, meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi. Yang keenam, taraf ekonomi suatu wilayah. Yang ketujuh, meningkatkan stabilitas ekonomi bangsa Indonesia. Selain itu, juga terdapat beberapa untuk dapat disebut juga sebagai tips untuk menjadi seorang social entrepreneurship. Antara lain, yang pertama, intent. Yang kedua, tracking impact. Yang ketiga, penulisan rencana yang ada. Yang keempat, riset pasar atau market. Yang kelima, fokus pada customer experience. Yang keenam, peningkatan kepemimpinan serta manajemen keterampilan. Yang ketujuh, waktu yang tepat. Yang kedelapan, jaringan atau koneksi. Yang kesembilan, dampak nyata. Yang kesepuluh, menerima yang benar. Menerima kritik dan saran. 11, pengelolaan yang benar. Dan selanjutnya C akan diterangkan oleh kelompok saya yang selanjutnya. Terima kasih Mbak Solihah atas penjelasannya. Selanjutnya poin C akan dijabarkan oleh Saudari Jihan Isnabila. Jihan Isnabila, bisa dicoba mikrofonnya. Tes. Iya, sudah. Bisa langsung dimulai. C. Target kewirausahaan berwawasan sosial. Wirausahaan sosial berperan sebagai agen perubahan di sektor sosial dengan cara sebagai berikut. 1. Mengadopsi sebuah visi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai sosial. 2. Mengenali dan mengejar peluang baru tanpa henti untuk melayani misi tersebut. Yang ketiga, terlibat dalam proses inovasi, adaptasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Yang keempat, bertindak berani tanpa dibatasi oleh sumber daya yang ada saat ini. Yang kelima, menunjukkan rasa pertanggungjawaban yang tinggi terhadap konstituen yang dilayani dari hasil yang dibuat. Social entrepreneurship ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan serta peluang yang ditunjukkan kepada masyarakat secara keseluruhan sehingga lebih produktif dengan mendapatkan atau menghasilkan keuntungan yang lebih banyak atau besar. Social entrepreneur juga akan selalu berkorban dan memiliki tindakan
yang tanggap atau cepat ketika terdapat sebuah permasalahan sosial baik di lingkungannya sendiri maupun dalam lingkungan luar. Berani mengambil resiko, berinovasi, memiliki tekad kuat, dan selalu berupaya terhadap perubahan merupakan beberapa sifat yang harus dimiliki entrepreneurship. Awal terbentuknya social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial merupakan model bisnis baru yang mengkombinasikan semangat besar dalam misi sosial dengan disiplin, inovasi, dan keteguhan seperti yang lazim ditemukan di dunia bisnis. Dapat dikatakan kewirausahaan sosial menggunakan sikap mental wirausaha demi tujuan-tujuan sosial. Terdapat 3 komponen pengembangan wirausaha sosial antara lain, yang pertama inovatif. Dalam hal ini, kami selalu berusaha konsisten untuk menjaga semua inovasi yang kami kembangkan agar menjadi inovasi yang baru. Yang kedua, impact. Dalam hal ini, memegang prinsip bahwa semua inovasi yang ada sesegera mungkin mampu memberikan manfaat di masyarakat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang ketiga, internasional. Di sini kita mempelajari mengenai peluang yang bisa kita gunakan untuk tumbuh lebih cepat, supaya kita tidak hanya menjadi di dalam negeri kita sendiri. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh anggota lain. Terima kasih Mbak Jihan atas penjelasannya. Nah, untuk poin D ini bagian saya untuk menjelaskan, yaitu kewirausahaan berwawasan sosial. Konsep social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial ini berkembang sebagai solusi dari berbagai masalah sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Wirausaha sosial ini muncul akibat dari kelompok masyarakat yang melihat berbagai tantangan dan melihat potensi perkembangan usaha yang tidak selalu fokus pada profit atau keuntungan. Kan biasanya usaha itu motifnya, orientasinya itu selalu pada keuntungan. Nah, pada kewirausahaan sosial ini mencoba mengkombinasikan antara unsur sosial dan komersil. Akan tetapi terdapat aspek sosial melibatkan kelompok marginal serta penyelesaian isu lingkungan tertentu. Kemudian munculnya fenomena wirausaha sosial ini tidak terlepas dari konsep charity yang berkembang sebelumnya di negara-negara Eropa. Terdapat beberapa penjelasan dari para ahli berikut. Yang pertama dari Sepulveda tahun 2014 yang menjelaskan bahwa konsep social entrepreneurship atau social enterprise dapat dilacak sejak abad ke-19 di negara-negara Eropa. Kemudian yang kedua menurut Esping Anderson pada tahun 1990 yang mengkategorikan 3 welfare state yaitu liberal, regimes, kemudian perlindungan sosial bagi kelompok miskin, yang kedua ada konservatif regimes, di mana perlindungan dan jaminan sosial idealnya itu diserahkan kepada keluarga. Kemudian negara yang akan ikut membantu melalui mekanisme tersebut. Yang ketiga ada sosial demokratik, di mana negara memberikan pelayanan dan perlindungan universal bagi masyarakat sesuai dengan standar. Kemudian di bawah ini merupakan contoh dari diagram Global Entrepreneurship Index di welfare state, tetapi di sisi lain social entrepreneurship berkembang dan cukup masif. Pada diagram 1 dapat dilihat jadi bagaimana wirausaha di negara-negara tersebut sangat tinggi dan masuk dalam 25 negara dengan skor di Global Entrepreneurship Index tinggi pada tahun 2018. Kemudian langsung saja dapat diketahui bahwa terdapat solidaritas masyarakat di Eropa yang tinggi di negara tersebut. Ternyata masyarakat juga sangat tertarik untuk mengembangkan usaha ini atau bisnis ini mengenai social entrepreneurship ini. Salah satu negaranya adalah Norwegia. Langsung saja berdasarkan pengalaman negara-negara di
welfare state di Eropa tersebut diketahui bahwa peran negara dan pihak swasta itu penting dalam mendukung berkembangnya kewirausahaan sosial. Serta ada pula peran inkubator yang akan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya wirausaha sosial di suatu wilayah. Indonesia pun dapat belajar, dapat mengaplikasikannya dari berbagai negara tersebut untuk mendukung perkembangan wirausaha sosialnya. Dan saat ini Indonesia pun telah muncul program pemerintah yang mendukung wirausaha sosial dan inkubasinya. Melihat dari negara-negara tersebut yang peran pemerintahnya cukup dominan, di Indonesia seharusnya program-program yang ada juga itu lebih intensif lagi untuk mendukung iklim yang mendukung tumbuhnya social entrepreneurship ini. Dengan misalkan meningkatkan insentif terhadap para social entrepreneurship ini. Kemudian masyarakat Indonesia yang memiliki modal sosial seperti gotong royong, saling tolong-menolong dapat menjadi topangan bagi berkembangnya usaha sosial ini juga. Kemudian wirausaha sosial juga di masa depan memberikan penyegaran baru dan daya tarik baru bagi berbagai sektor, kalangan, generasi untuk menjadi wirausaha sosial. Jika dibandingkan pada zaman dahulu, orang yang berasal dari sektor sosial itu diibaratkan sebagai pihak yang tidak memiliki keberhasilan, kemapanan, dan kesuksesan dalam hidup, karir, pencapaian, serta lain sebagainya. Namun kini dengan adanya istilah atau pengertian yang baru tentang wirausaha sosial, banyak bermunculan wirausahawan sosial yang mencapai puncak keberhasilan. Kemapanan kesuksesan melebihi wirausahawan konvensional lainnya. Oleh karena itu, dari definisi di atas dapat dipahami bahwa wirausaha sosial itu berbeda dengan filantropi. Filantropi sendiri itu didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain dengan cara yang sederhana. Namun, wirausaha sosial ini adalah filantropi yang berwirausaha. Jadi ada unsur sosial dan ada unsur bisnisnya yang menggunakan entrepreneurship untuk menjalankan fungsi dari filantropi ini. Terakhir untuk kesimpulannya, jadi ini dikutip dari materi sebelumnya yang sudah dijelaskan. Dampak sektor mikro kewirausahaan sosial itu memberikan dampak dari perkembangan potensi lokal, baik dari segi sumber daya manusianya maupun kearifan budayanya, yang membuat kewirausahaan sosial ini identik disebut sebagai pembangun ekonomi dan sosial masyarakat dari dalam atau endogen. Kemudian untuk yang lebih luasnya, kewirausahaan sosial ini juga dapat membangkitkan ekonomi nasional, upaya dalam mengurangi kesenjangan pengangguran, serta sarana yang seringkali itu digalakkan pemerintah dalam rangka meningkatkan keterampilan masyarakat untuk siap terjun ke dunia kerja dan masih banyak lagi. Singkatnya, selain motif ekonomi, kewirausahaan sosial ini juga merupakan wadah bagi para penggiat sosial untuk mengawal program pemberdayaan masyarakat yang memiliki standar hidup lebih baik dari sebelumnya. Atau istilahnya itu naik kelas. Itu saja sekiranya yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai membangun entrepreneurship yang berwawasan sosial. Untuk pertanyaan bisa diajukan. Mungkin sekarang bisa diajukan sekarang dari partisipan. Bagaimana? Apa ada yang ingin ditanyakan dari partisipan? Suara saya masih terdengar kan? Halo? Masih Terdengar, Mbak Siti. Terdengar. Masih, Mbak Siti.
Dari partisipan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mengenai materi yang telah disampaikan oleh kelompok 9, mengenai membangun entrepreneurship yang berwawasan sosial, bisa dibuka mikrofonnya. Lalu